Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya langsung ke Pak Kabit ya. Pak, kalau misalnya berdasarkan keilmuan tadi ya kata dokter tadi, mungkin aborsi itu dilakukan yang minimal oleh 2 orang begitu. Nah dari pengakuan si pelaku, si tersangka ini, ada lagi yang membantu nggak Pak? Atau dia memang sendiri saja selama ini? Ya, yang bersangkutan melakukan praktek aborsi ini sendirian, tanpa dibantu orang lain. Walaupun di rumah itu ada pembantu, tapi dia pembantu itu tidak tahu kalau yang bersangkutan melakukan praktek aborsi. Taunya yang bersangkutan adalah dokter umum, penyampaian dari pengakuan dari pembantu itu, sehingga beliau tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh dokter Arik ini. Sama sekali tidak ada yang membantu, Pak Kabit, bukan penyangkalan? Ya, kalau dari hasil pemeriksaan sementara itu, jadi hasil pemeriksaan sementara itu, yang bersangkutan hanya bersih-bersih setelah dokter ini selesai praktek. Pak Kabit, informasi yang digali, biasanya usia janin pada bulan keberapa kemudian dibawa kepada dokter ini? Penyampaian dari tersangka yang bersangkutan, pasien itu usia kandungan 2-3 minggu yang beliau mau lakukan aborsi. Di atas misalnya yang 1 bulan itu beliau sudah tidak mau. Oke. Si janinnya ini dikemanakan Pak? Hasil aborsi itu dibuang di kloset. Oke, baik. Pak Kabit Bini, ini kan udah kasus ketiga ya Pak ya yang dilakukan oleh si pelaku Ya, ini. betul. 2 kasus pertama sudah dapat hukuman pidana gitu. Nah ketiga, apa pengakuan tersangka sampai masih nekat gitu Pak? Pengakuan daripada tersangka melakukan ini karena banyaknya permintaan daripada pasien yang datang. Kemudian juga kasihan, beliau merasa kasihan dengan masa depan anak-anak yang datang tersebut. Karena memang yang datang ke sana yang kondisi hamil muda itu usia produktif dari SMA, mahasiswi, ada juga yang kerja tapi masih umur-umur usia muda. Yang kemarin ditemukan pada saat praktek itu berusia 21 tahun. Oke, bukan begitulah seharusnya pendidikan yang diberikan ya. Miris kalau kita mendengar. Dokter Diana, tadi responnya luar biasa. Kenapa dok? Iya, betul. Karena memang sebenarnya praktek aborsi ini kan sudah semarak ya. Dari tahun ke tahun kita sering mendengar kan kasus-kasus aborsi di Jakarta, di Palembang, di mana. Ya tentunya bagaimana sikap kita semua harusnya baik dari pemerintah, dari organisasi profesi, juga dari masyarakat agar tidak terjadi berulang-ulang karena tentunya ya kalau selamat gitu kan. Kalau ternyata itu akan mengakibatkan suatu komplikasi, cacat di kemudian hari, belum lagi risiko sampai bisa kehilangan nyawa, itu apakah tidak berpikir bahwa ada kita menetapkan bahwa oke, klinik aborsi yang ditunjuk oleh pemerintah dengan indikasi-indikasi medis ataupun indikasi tertentu yang diperbolehkan dan orang-orang yang boleh melakukan aborsi, artinya tenaga kesehatannya yang tersertifikasi dengan fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan itu ditunjuk biasanya dari pemerintah. Rasa malu biasanya meliputi dok? Betul, rasa malu dan tapi juga memang kan aborsi di Indonesia dilarang ya, dilarang kecuali dua pengecualian, indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibunya atau adanya cacat pada bayi yang tidak mungkin lagi bisa disembuhkan dan juga dengan korban perkosaan. Tapi itu juga dengan ada persyaratan tertentu ya, persyaratan tertentu dari pasal-pasal yang berlaku. Nah, melihat dari kasus tersebut sebenarnya saya juga agak miris bahwa apakah pengetahuan mengenai reproduksi kita sedemikian rendah ya. Begitu juga bagaimana apabila melakukan kontrasepsi sebelumnya. Apabila kita tidak menjudge ya, apabila orang mau melakukan hal-hal yang seperti itu, ya hamil di luar nikah, tentu itu bisa dicegah kan, hamil di luar nikah, ya, sehingga menyebabkan harus menjadi aborsi, merusak masa depan dan segala macam. Apakah itu tidak ada pengetahuan mengenai kontrasepsi sama sekali? Nah, disitulah letaknya kita semua ini untuk mengajar mengenai pendidikan reproduksi pada anak-anak kita, remaja-remaja kita, sehingga tidak terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Diana. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Kabit Stefanus juga sudah bergabung bersama kami pagi hari. Terima kasih sudah hadir. Apa yang kita perbincangkan mudah-mudahan bisa menjadi terima kasih banyak, Pak juga ya Stefanus. bagi pemirsa dan buat juga masyarakat luas. Sekali lagi terima kasih sudah hadir bersama kami pagi hari ini.